Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'us sayyi'ati illa anta wa la haula wa la quwwata illa bik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina fanadil. Allahumma ja'alna mimman yastami'ul qawla fayattabi'ul hasanah fa innaka waliyyun dzalika wal qadiru 'alaih. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang penyimpangan LDII dari segi imamah, yaitu kepemimpinan. Bahwasanya mereka memahami ayat dalam surat Al-Isra ayat 71, yauma nad'u kulla unasin bi imamihim faman utiya kitabahu bi yaminihi faulaika yaqra'una kitabahum wa la yudhlamuna fatila. Pada hari kami memanggil setiap orang dengan imam mereka, dengan pemimpin mereka. Barang siapa yang dia diberikan kitabnya dengan tangan kanannya, maka mereka akan membaca kitab mereka dan mereka tidak akan pernah didolimi sedikit pun. Menurut penafsiran Nur Hasan Ubaidah, yaitu pimpinan LDII yang pertama ya, Nur Hasan Ubaidah, pada hari kiamat nanti Allah akan memanggil setiap orang dengan pemimpin mereka ya, sebagai saksi atas amal perbuatan mereka di dunia. Jika dia tidak memiliki pemimpin, maka dikatakan kepadanya ya, tidak akan ada yang menjadi saksi atas amal perbuatan mereka, sehingga amalnya menjadi sia-sia dan mereka dimasukkan atau dia dimasukkan ke dalam neraka. Oleh karena itu ya, setiap orang Islam katanya ya, setiap orang Islam harus mengangkat atau membaiat seorang imam supaya menjadi saksi atas amal perbuatan mereka nanti di akhirat. Dan dia harus taat kepada imam mereka supaya menjadi saksi atas amal perbuatan mereka dan supaya dimasukkan ke dalam surga. Dan orang yang paling berhak menjadi imam adalah Nur Hasan Ubaidah katanya, karena dia dibaiat pada tahun 1941, dan orang yang belum baiat dan meninggal sebelum 1941 maka dia ya, pasti masuk neraka katanya. Jadi ini merupakan penafsiran mereka tentang ayat surat Al-Isra ayat 71, dan tafsir yang benar dengan merujuk kepada kitab tafsir Ibnu Katsir misalnya, atau kitab tafsir yang lebih dahulu seperti tafsir At-Tabari, dijelaskan dalam kitab tafsir tafsir Ibnu Katsir ya, bahwasanya yang dimaksud dengan kata imam di sini menurut penjelasan Mujahid dan penjelasan Qatadah, yaitu muridnya sahabat Nabi SAW. Mujahid ini muridnya sahabat Abdullah bin Abbas, sedangkan Qatadah muridnya Abdullah bin Mas'ud. Jadi di kalangan para sahabat ada orang-orang yang terkenal dengan keilmuannya dalam masalah hadis, dalam masalah tafsir Al-Quran ya, seperti sahabat Ali bin Abi Thalib, kemudian sahabat Abdullah bin Mas'ud, kemudian Abdullah bin Abbas. Ini sahabat yang terkenal keilmuannya dalam masalah tafsir Al-Quran, karena mereka belajar langsung kepada Nabi SAW. Karena tidak semua sahabat mengilmui ya, seperti apa yang diilmui oleh sahabat yang ahli dalam menafsirkan Al-Quran.
keilmuan mereka bertingkat-tingkat. Dan Mujahid ini belajar kepada sahabat Abdullah bin Abbas, yang mana beliau membacakan Al-Quran di hadapan sahabat Abdullah bin Abbas 3 kali. Dan beliau bertanya setiap ayatnya tentang tafsirnya. Oleh karena itu, di antara pujian salah seorang ulama ahli hadis seperti Sufyan Ats-Tsauri, "Idza ja'aka tafsir an Mujahid fahasbuka bihi." Apabila datang kepadamu tafsir dari Mujahid, maka itu sudah cukup bagimu. Karena beliau belajar langsung kepada para sahabat. Dan sahabat belajar kepada Rasulullah SAW, sehingga keilmuannya tidak diragukan lagi. Jadi menurut penjelasan tafsir dari Mujahid dan Qatadah, bahwasanya kata imam di sini tidak seperti apa yang ditafsirkan oleh Nur Hasan Ubaidah. Yang dimaksud kata imam di sini adalah binabiyihim, yaitu dengan nabi mereka. Nabi mereka lah yang akan menjadi saksi atas amal perbuatan mereka. Bukan Nur Hasan Ubaidah yang akan menjadi saksi. Ya. Dan para ulama tidak pernah mengenal nama Nur Hasan Ubaidah. Antum lihat dalam kitab tafsir manapun, kitab tafsir yang tertua, tidak ada kata Nur Hasan Ubaidah. Kemudian ayat ini ya menjadi kemuliaan dan keagungan bagi orang-orang yang mengikuti hadis-hadis Nabi SAW. Karena yang akan menjadi saksi pada hari kiamat nanti adalah Rasulullah SAW dan bukan Nur Hasan Ubaidah. Dan kita bisa lihat ya, kalau Anda memiliki kitab tafsir Ibnu Katsir, di situ dijelaskan waqala ba'du salaf, dan sebagian ulama salaf dahulu menafsirkan hadza akbaru syarafin li ashabil hadis lianna imamahum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan kemuliaan yang paling besar bagi pengikut hadis, karena yang akan menjadi pemimpin mereka nanti adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tafsir yang lain, kata imam di sini adalah bi kitabi a'malihim, yaitu dengan kitab catatan amal mereka. Ya, dengan catatan amal mereka. Ini menurut penafsiran sahabat Abdullah bin Abbas. Sebagaimana hal itu dijelaskan dalam surat Yasin, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kamilah yang akan menghidupkan orang yang mati, dan kamilah yang akan menulis amal perbuatan mereka dan apa yang telah mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami akan mengumpulkan pada kitab, yaitu Lauhil Mahfuz. Ya, kitab yang sebagai catatan amal mereka. Sehingga dari sini kita memahami ya, tidak ada dari kalangan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in yang menafsirkan apa yang ditafsirkan oleh Nur Hasan Ubaidah. Ya, tidak ada yang mengharuskan ya, membaiat pemimpin untuk menjadi saksi atas amal perbuatan mereka di akhirat. Tapi yang akan menjadi saksi pada hari kiamat nanti adalah Rasulullah SAW. Dan mereka juga berdalil dengan hadis Nabi SAW, la yahillu li salasati nafarin yakununa bi ardi fala illa ammaru alaihim. Tidak halal bagi 3 orang yang mana mereka berada di tanah yang lapang, yang tandus, tanah kosong ya, kecuali mereka harus mengangkat pemimpin atas mereka. Nur Hasan memahami, ya, Nur Hasan Ubaidah memahami, umat Islam tidak halal hidupnya, makannya, dan minumnya. Ya. Apabila hidupnya tidak halal karena belum baiat, ya, maka
hartanya halal untuk diambil. Halal untuk diambil. Ya, karena belum baiat. Dan mereka statusnya sama seperti orang yang kafir. Ya, ini pemahaman yang menyimpang. Ya. Pemahaman yang menyimpang, menyelisihi pemahaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Karena tidak ada dari kalangan para sahabat Nabi, para tabi'in, tabi'in yang menafsirkan, yang memahami hadis tersebut seperti apa yang mereka pahami. Karena hadis tersebut berbicara kepemimpinan, pemimpin dalam safar, bukan baiat. Jangan dipahami kalau seseorang tidak baiat dengan pemimpinnya kemudian dianggap kafir. Karena betapa banyak umat Islam terdahulu ya, yang jumlahnya tidak ya, banyak jumlahnya, yang mana tidak berbaiat dengan Nur Hasan Ubaidah. Lalu apakah mereka dihukumi masuk neraka? Ya. Oleh karena itu hendaklah kita berhati-hati dalam memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Karena tidak setiap orang yang berdalil dengan hadis, dengan ayat, lantas pemahamannya benar. Ya. Oleh karena itu diantara ucapan sahabat Ali bin Abi Thalib, kalimatu haqqin yuridu bihal batil. Kalimatnya benar tapi yang diinginkan adalah suatu kebatilan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.